Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Kelas Invest dan tampaknya Bitcoin sudah lesu dan memang sekarang masih bertahan di 41 ribuan ya, teman-teman, dan ini merupakan support yang penting ya. Jadi support 41 ribu ini dimana terbentuk oleh swing low dan swing high yang nggak boleh ditembus ya. Jika ditembus itu ada kemungkinan dia hit di 35.000 dolar dan itu artinya Bitcoin sudah masuk fase bearish season, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sudah di cryptocurrency tetap sabar ya, tetap hold, pastikan kalian tahu mindset investasi, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, segera join road to 15 subscriber, 500 subscriber lagi. Giveaway satu buah handphone Oppo A12, caranya gampang, cuma subscribe channel Kelas Invest. Terus kalian komen sukses Kelas Invest. Jadi komennya ada di video di deskripsi, teman-teman ya. Khusus itu, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya secara keseluruhan ya, Bitcoin, Ethereum ya, dan beberapa altcoin teratas sampai selanjutnya itu mengalami penurunan ya, karena memang Bitcoin juga lagi turun ya. Sehingga teman-teman ya, sekarang ini ada banyak aksi jual ya, dan mereka memanfaatkan aksi future leverage dengan mengambil posisi short, teman-teman ya. Jadi berhati-hati teman-teman, jika kalian memanfaatkan future posisi short ya, hati-hati nanti bisa ke tackle ya, artinya bisa naik kembali saat Bitcoin pump, teman-teman ya. Di ini sementara masih banyak orang yang main short ya, teman-teman ya. Ini merupakan kesempatan banyak orang jual di sini, tapi ruginya Bitcoin terus turun karena memang banyak aksi jual, teman-teman. Oke. Dan ayo kita sekarang ke trading view seperti biasa. Saya mencoba menganalisa menurut saya, dan mungkin kalian bisa setuju atau enggak. Tapi menurut saya ini bisa menjadi sarana kita untuk terus berinteraksi, teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya ide, silahkan kalian komen di bawah gimana ide kalian terhadap Bitcoin dan cryptocurrency market pada khususnya, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, saya gambar. Memang ini menunjukkan potensi rising wedge, teman-teman. Oke. Dan memang karena kalian sudah tahu sendiri ya, kalau di sini itu ada dua puncak atau double top, teman-teman ya. Di sini dan di sini, teman-teman, secara makro ya, secara daily. Dan itu mengakibatkan harga Bitcoin itu turun, dan memang sudah terjadi sekarang Bitcoin turun. Nah, secara mikro saya perjelas lagi, teman-teman ya. Kalian bisa lihat terbentuk head and shoulders, teman-teman ya. Ini menurut opini saya, ini left shoulders, ini headnya, ini right shoulders ya. Kemungkinan kalau memang dia nggak bertahan di 42.000 ini, di support ini ya, teman-teman ya, mereka atau Bitcoin itu akan tembus hit di 36 ribuan, teman-teman, atau 36.800, teman-teman. Karena memang kalian bisa lihat secara daily MACD-nya juga masih ada panic sell besar-besaran, teman-teman. Namun kita juga bisa menganalisa lagi ya kebalikannya. Jadi kalau misalnya gimana Bang? Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita sebagai investor retail, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Ketika dana kita untuk dollar cost averaging sudah habis, ya kita tetap hold, teman-teman ya. Tapi menurut history dan menurut perhitungan secara matematik, memang Bitcoin semakin lama semakin naik ya. Apalagi booming Bitcoin di mana-mana baru mulai di 2021. Ini artinya kita masih di tahap awal, teman-teman. Apalagi metaverse ya, DeFi ya, aplikasi terhadap real use case ya, cryptocurrency di dunia nyata sudah mulai bermunculan ya. Jadi kalau kalian berinvestasi di kripto itu jangan, satu, ingin cepat kaya. Kedua, jangan jadikan Bitcoin atau cryptocurrency itu kalian ingin cepat mendapatkan uang banyak, teman-teman ya. Ya mungkin kalian bisa mendapatkan uang banyak pada saat kalian beruntung di bull run session ya, teman-teman. Atau kalian mempunyai money management yang baik ya, karena tidak serakah dan kalian tidak FOMO. Itu ketiga. Dan selanjutnya kalian bisa memahami arti penting investasi menggunakan uang dingin. Jika kalian hold dalam jangka panjang tidak masalah ketika harga sekarang turun dan diperkirakan bisa turun lebih ya. Karena memang kalian menggunakan uang dingin untuk jangka panjang. Jadi kalian bisa memetik hasilnya ya untuk masa depannya mungkin 3 sampai 5 tahun. Itu enggak masalah ya. Yang masalah itu kalau misalnya banyak orang-orang ya yang terkena FOMO ya, itu yang berbahaya. FOMO ya, beli di pucuk itu salah. Belilah harga di rendah ini, teman-teman, meskipun ini bukan yang terendah, minimal kalian mendapatkan profit yang banyak, teman-teman. Jadi itu pesan saya, yang kita lakukan adalah keep hold aja, teman-teman, selama itu fundamentalnya baik, bukan koin micin. Oke,
fine. Dan selanjutnya data dari exchange stable coin ratio. Ini apa artinya Bang? Ya, jadi saya jelasin menurut opini saya. Jadi ini adalah perbandingan antara Bitcoin ya, price action Bitcoin, yang ungu ini adalah price action dari stablecoin USD ya, bisa USDT, BUSD dan lain-lain. Jadi ini dikomparasikan ketika sekarang ya harga turun, ini adalah fase akumulasi di mana ini adalah kesempatan untuk buy teman-teman ya, karena USD juga lagi di bawah dan ini adalah great finding bahwa memang ini kesempatan untuk bisa reversal lagi teman-teman. Kita bisa lihat di Juli 2021 ya, USD exchange itu juga mengalami hit support yang artinya ini adalah area akumulasi. Kalian bisa lihat ketika akumulasinya sudah siap untuk ready to bullish, mereka akan naik teman-teman ya, bersama dengan harga Bitcoin. Jadi ininya adalah perbandingan USD dengan BTC ya, rasionya ya. Ketika harga mendekati support adalah area pembelian dan area akumulasi yang baik ya. Oke, selanjutnya ada on-chain Coolidge teman-teman. Ini ada data yang mungkin kalian bisa tahu ya. Selama Desember 2018, Maret 2020 dan Juli 2021 hingga sekarang, kalau kita lihat RSI-nya ini secara time frame 3 hari ya teman-teman ya. Itu memang dia rata selama dia dump ya atau koreksi parah itu memang mantul di RSI, mantul. Namun yang perlu diperjelas ya, yang mungkin di alert itu adalah sebenarnya ada continuation ya atau penerusan bahwa mereka akan tembus di RSI ini, karena kalian bisa lihat ini sepertinya bisa fake breakout ya, RSI-nya bisa mantul, bisa dia turun lagi teman-teman, karena memang dia tembus. Selama ini dia reversal ya, selalu tidak tertembus. Karena kali ini tertembus ya, ini bisa perhatian kita ya, untuk memang kita siap-siap untuk bearish season. Bisa jadi ya, itu bisa melanjutkan ke 100 secara jangka panjang, itu bisa jadi. Nah, ini kita melihat sisi lain, Bitcoin dan Ethereum menuju 100.000 US dollar dan 5.000 pada 2022. Sah-sah saja, ini adalah salah satu analis dari Bloomberg ya. Jadi masalah utama pada saat bearish sekarang adalah karena memang Federal Reserve mau menaikkan suku bunga, teman-teman. Ini berakibat ya arus dana kas ya itu keluar menuju ke Amerika ya. Pasar saham di Amerika, di Indonesia juga terkena imbasnya karena memang mereka cenderung menyimpan uang di bank dengan bunga yang tinggi, teman-teman. Dan buruknya adalah suku bunga untuk kredit itu tinggi, itu mengakibatkan pembelian atau daya beli itu semakin turun. Ini yang mengakibatkan berdampak domino ke Bitcoin, teman-teman ya. Dan menurut analis ya, ekspektasi untuk The Fed kenaikan suku bunga 2022 dapat mendukung skenario win-win untuk Bitcoin versus pasar saham, teman-teman, yang kemungkinan Bitcoin akan unggul karena memang ada opsi lain, pengguna dari saham akan pindah ke Bitcoin, teman-teman. Oke. Dan selanjutnya adalah mereka memperkirakan ya, ini analisa mereka bisa mencapai 100.000 dolar ya dan 2.000 untuk emas. Jadi ini not financial advice, kita bisa ambil dua sisinya, teman-teman. Dan memang ada kesempatan bagus untuk Bitcoin ya, karena memang Bitcoin adalah era baru untuk investasi. Ada kecenderungan bahwa Bitcoin akan mengambil alih pasar komoditas yang 50% yang akan bisa dijadikan sebagai alat penyimpanan, karena sekarang sudah memasuki era digital di mana metaverse universe akan menjadi sesuatu yang akan diaplikasikan di dunia, teman-teman ya. Ini bisa menjadi alternatif Bitcoin sebagai alat penyimpanan digital dan aset investasi, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap sabar, keep cuan, keep hold ya. Pastikan kalian waspada bahwa Bitcoin bisa turun ke 37.000. Sebagai retail kita tetap hold aja, teman-teman. Oke, thank you.